Pernyataan menghebohkan datang langsung dari bibir pesohor muda, Fujianti Utami Putri, yang secara blak-blakan menepis semua rumor asmara yang selama ini membelitnya. Dalam sebuah siaran langsung di platform TikTok yang menarik jutaan mata, Fuji menegaskan statusnya sebagai single ori dan mengklaim telah menjalani masa menyendiri tanpa kekasih selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Pengakuan ini jelas-jelas bertolak belakang dengan persepsi publik yang hampir setiap saat melihat Fuji dikait-kaitkan dengan sejumlah figur publik pria. Terbaru dan yang paling intens adalah aktor sekaligus tokoh politik Verrell Bramasta. Klaim 3 tahun menyendiri ini menjadi sorotan tajam, mengingat Fuji adalah salah satu influencer paling diminati, sukses, dan memiliki daya tarik yang sangat kuat. Fuji secara implisit menyatakan bahwa semua chemistry dan kedekatan yang ditangkap kamera dan diinterpretasikan oleh netizen sebagai hubungan serius hanyalah ilusi semata. Ia bahkan menekankan kalau tahun ini kayak benar-benar wow, kosong banget, gak ada kesan sama siapa-siapa, menggarisbawahi betapa sterilnya hatinya dari benih-benih asmara. Saat didesak oleh rekan di balik layar untuk mengonfirmasi statusnya secara mutlak, anak bungsu dari mendiang Ha Faisal ini menjawab dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Fix single ori, aku single ori, gak ada chat sama siapapun, gak ada telepon sama siapapun, gak ada yang nyari. Pernyataan ini menjadi breaking news yang mengguncang jagat maya, seolah menarik kembali semua asumsi dan narasi yang sudah telanjur dibangun oleh penggemar dan media gosip tentang kehidupan asmara sang idola. Publik kini dipaksa untuk mencerna kembali apakah selama ini mereka hanya menyaksikan sebuah pertunjukan yang diarahkan alih-alih kisah cinta yang sesungguhnya. Pernyataan tegas Fuji tentang status singlenya otomatis membuka kotak Pandora spekulasi besar, khususnya terkait dinamika hubungannya dengan Verrell Bramasta. Kedekatan Fuji dan Verrell telah menjadi headline berulang kali, mulai dari kebersamaan mereka yang terekam saat ngedate di lokasi hiburan anak-anak, momen bermain golf bersama, hingga gosip intens bahwa Verrell sampai menyusul Fuji ke luar negeri. Semuanya telah membentuk narasi yang kuat di mata publik bahwa mereka sedang menuju jenjang hubungan yang serius, bahkan sempat muncul desas-desus mengenai lamaran di hari ulang tahun Fuji. Namun, dengan pengakuan Fuji bahwa dirinya sudah 3 tahun menyendiri, semua momen tersebut kini dipertanyakan keasliannya. Para keyboard warrior dan akun gosip langsung menyimpulkan bahwa kedekatan Verrell dan Fuji tidak lebih dari sebuah gimmick yang sangat terencana, mungkin demi mendongkrak popularitas atau kepentingan endorsement tertentu. Reaksi netizen pun bermacam-macam, didominasi oleh kekecewaan dan sindiran sarkasma. Komentar-komentar seperti "Sin nimbrung kemarin berarti gimmick doang" dan pertanyaan retoris mengenai momen Verrell menyambangi Fuji di Malaysia menjadi viral. Hal ini menunjukkan bahwa publik merasa dikelabui oleh visual dan chemistry yang mereka saksikan. Pertanyaan kritis pun muncul. Jika Fuji benar-benar single ori, apakah Verrell tahu tentang batas-batas profesionalitas ini? Atau apakah ia juga hanya menjadi bagian dari skenario yang lebih besar? Kisah ini bukan sekedar tentang asmara, melainkan tentang etika public figure dalam mengelola citra dan ekspektasi publik, di mana batas antara realitas pribadi dan konten yang ditampilkan di depan layar menjadi sangat kabur dan sulit dibedakan. Kegagalan Verrell untuk menunjukkan perhatian di momen ulang tahun Fuji semakin memperkuat argumentasi bahwa narasi romantis yang dibangun selama ini memang sudah lama retak atau bahkan fiktif sejak awal. Momen ulang tahun ke-23 Fujianti Utami Putri seharusnya menjadi puncak dari chemistry yang selama ini dipamerkan bersama Verrell Bramasta. Namun, Verrell memilih absen dari sorotan dan tidak menunjukkan atensi publik yang berarti di hari istimewa tersebut. Absennya Verrell ini menjadi titik balik penting yang seolah mengonfirmasi semua spekulasi mengenai sifat gimmick dari kedekatan mereka. Jika hubungan mereka memang sedalam yang digambarkan, dengan ngedate bersama, perjalanan ke luar negeri, dan caption berbau romantis, maka ketidakhadiran ucapan atau kejutan istimewa dari Verrell adalah sebuah anomali yang sangat mencolok. Dalam dunia selebritas, di mana gestur sekecil apapun memiliki makna besar dan langsung menjadi konsumsi publik, ketiadaan gestur dari Verrell adalah indikasi kuat bahwa ada keretakan serius atau, lebih ekstrim, memang tidak pernah ada hubungan khusus yang perlu dipertahankan.
Kejutan ulang tahun justru datang dari Fadly Faisal, kakak kandung Fuji, yang dengan manis memberikan kejutan saat mereka berada di luar negeri, jauh dari pantauan Farel. Situasi ini membuahkan tanya, mengapa Farel tidak memanfaatkan momen ulang tahun ini untuk membuktikan keseriusannya, atau setidaknya mempertahankan narasi romantis yang selama ini telah ia bangun bersama. Apakah ia memilih menjauh karena mengetahui bahwa hubungannya dengan Fuji adalah dead end, atau apakah ia hanya mematuhi skrip yang telah berakhir? Ketiadaan Farel di momen penting ini secara tidak langsung memvalidasi pengakuan Fuji tentang status single orinya, membiarkan chemistry dan image yang mereka bangun bersama meredup dan tenggelam di telan kenyataan. Ketiadaan Farel di momen penting ini secara tidak langsung memvalidasi pengakuan Fuji tentang status single orinya, membiarkan chemistry dan image yang mereka bangun bersama meredup dan tenggelam di telan kenyataan. Publik kini menanti, apakah Farel akan memberikan klarifikasi mengenai timing pengakuan Fuji yang sangat bertolak belakang dengan show yang mereka pertontonkan selama ini, atau ia akan memilih diam dan membiarkan narasi gimmick ini menjadi case close di mata khalayak ramai. Di tengah hiruk-pikuk drama asmara yang kini terbukti ilusi, Fujianti Utami Putri justru harus menghadapi pukulan telak yang jauh lebih nyata dan menyakitkan di momen ulang tahunnya yang ke-23, pengkhianatan finansial dari orang terdekat. Fuji dikabarkan kembali tertipu oleh karyawannya sendiri yang ironisnya ini adalah kejadian yang berulang untuk kedua kalinya. Insiden ini mengguncang tidak hanya kebahagiaannya, tetapi juga stabilitas finansialnya. Kerugian yang dialami Fuji dari kasus penipuan ini dikabarkan mencapai angka yang sangat fantastis, konon melebihi 1 miliar rupiah. Angka sebesar itu jelas merupakan kerugian yang signifikan, bahkan bagi seorang publik figur sukses seperti dirinya. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai manajemen kepercayaan Fuji terhadap lingkungan kerjanya. Apakah ia terlalu baik, tulus, dan kurang berhati-hati dalam mempekerjakan dan mempercayakan urusan finansial kepada karyawannya? Atau apakah ia menjadi target empuk karena power dan asetnya yang besar? Tragedi ini menjadi narasi yang kontras dengan citra ceria yang sering ia tampilkan, menunjukkan bahwa di balik layar kesuksesannya, Fuji harus berjuang menghadapi sisi gelap dari ketenaran dan uang. Pengalaman pahit ini meninggalkan trauma mendalam yang bahkan terlihat jelas dalam doa ulang tahunnya. Doa Fuji tidak lagi berfokus pada asmara atau materi, melainkan pada perlindungan dari kejahatan dan pengkhianatan. Peristiwa penipuan ini adalah pengingat keras bahwa dalam lingkaran bisnis selebritas, loyalitas adalah komoditas langka dan kepercayaan harus diberikan dengan kehati-hatian ekstra. Fuji kini tidak hanya berjuang memulihkan diri secara emosional, tetapi juga harus mengambil langkah hukum untuk menindaklanjuti kasus ini, memastikan keadilan ditegakkan dan kerugian dapat diminimalisir, sekaligus menata ulang sistem keamanannya agar tidak menjadi korban untuk kali ketiga. Momen meniup lilin pada ulang tahun ke-23 Fujianti Utami Putri diselimuti oleh harapan dan doa yang sangat personal, namun secara mengejutkan jauh dari nuansa romantis atau harapan tentang pasangan. Doa yang diucapkan Fuji setelah mendapat kejutan dari kakaknya, Fadly Faisal, secara eksplisit mencerminkan trauma mendalam yang ia alami akibat pengkhianatan karyawannya. Doa tersebut berbunyi, "Ya Allah, semoga nggak ada yang jahatin aku lagi, manfaatin aku lagi, tulus dan semoga aku lebih baik lagi, amin. Dan selalu dijauhkan dari segala musibah, amin. Orang jahat, orang menantikan rizkinya bahagia selalu, amin." Perhatikan intonasi dan pilihan kata kunci yang dominan, jahatin, manfaatin, orang jahat, dan musibah. Tidak ada satupun kata kunci yang merujuk pada pacar, cinta, jodoh, atau Farel Bramasta. Hal ini merupakan cerminan nyata bahwa prioritas hidup Fuji saat ini telah bergeser secara drastis dari drama asmara publik menuju pemulihan dan perlindungan diri dari bahaya nyata yang mengancam kehidupannya. Doa ini seolah menjadi sebuah manifesto pribadi yang menegaskan bahwa ia telah lelah dimanfaatkan dan dikhianati, baik dalam urusan bisnis maupun mungkin dalam hubungan yang dianggap serius. Analisis doa ini memberikan perspektif baru terhadap status single ori yang ia klaim. Itu bukan sekadar status formal, melainkan sebuah keputusan emosional
untuk menahan diri dari keterlibatan asmara hingga ia merasa aman dan pulih sepenuhnya dari trauma finansial. Di tengah gonjang-ganjing gimmick dengan Pharrell dan kerugian miliaran rupiah, Fuji memilih untuk memagari dirinya, berfokus pada ketenangan batin dan menjaga agar rezeki serta ketulusannya tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Doa ini adalah statement paling jujur dari Fuji tentang kondisi mental dan prioritas hidupnya saat ini.